Halo, jumpa lagi dengan channel Agus Dewe. Dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang AC Denpo ini setengah PK. Jadi tentang evaporator AC dingin separuh teman-teman. Jadi ini awalnya evaporator indoor AC ini dinginnya hanya separuh. Bagian bawah ini dingin, bagian atas kering tidak dingin. Jadi teman-teman ini sudah tahu penyebab evaporator dingin itu karena adanya oli yang terjebak pada evaporator. Biasanya ini terjadi untuk AC yang evaporatornya itu pipa inputnya. Ini pipa input, di situ ada pipa input. Pipa input itu ada dua. Pipa input AC ini ada dua input masuk. Dari sini dari tengah masuknya. Ini disebar ke atas baru balik ke pipa besar. Dari sini yang satu lagi dari tengah sini ke bawah, dingin freonnya ini mengalirnya dari tengah ke bawah dan tengah ke atas. Jadi yang tidak dingin dari pipa masuk seperempat ini dari tengah ke aliran atas. Jadi ini tidak buntu. Saat saya cek tidak buntu karena ada freon, karena ada oli yang di dalam sini yang ke atas ini karena dorongannya naik. Jadi mungkin lebih berat. Jadi freon ini memilih jalur yang lebih lancar teman-teman. Jalur yang ke bawah ini lebih lancar. Meskipun ini tidak buntu, tapi karena ada oli di dalam evaporator sini, ini tidak dilalui freon. Jadi freon dingin ini awalnya mengalir dari tengah sini ke bagian bawah, kemudian balik ke kompresor. Meskipun di bagian odor itu pipa besar dan pipa kecilnya itu basah, superheatnya itu juga dapat. Namun karena dinginnya separuh, yang atas ini tidak dingin, yang bawah dingin. Meskipun bawah ini dinginnya 9 derajat saat saya ukur seperti ini, itu 9 derajat, tapi tetap aja saat suhu keluarannya ini di atas 20. Suhu yang terbaca itu saat evaporator dingin separuh itu 24, 25 teman-teman, tinggi. Jadi saat kenapa dingin indoornya itu juga tinggi meski karena evap ini separuh dinginnya, karena udara panas yang diserap ini tidak terkena evaporator yang dingin. Jadi suhu udara masuk ini 29 atau 30 masuk langsung, tidak terkena evaporator yang dingin. Jadi suhu keluarannya juga ikut tinggi teman-teman. Beda dengan saat evaporatornya ini full dingin, full basah. Jadi ada penurunan dari air udara yang masuk, diturunkan suhunya, kemudian suhu yang keluar sini menjadi turun. Ini AC-nya sudah normal, sudah turun, sudah basah semua, tidak ada separuh dingin, tuh basah semua. Ini AC sudah diganti uben bagian kiri dan bagian kanannya sudah diganti. Dan cara mengatasi yang paling simpel adalah agar tidak perlu flushing lagi. Ini pipa inputnya yang tadinya 2, ini seperti ini. Ini saya jadikan input 1, baliknya 1 teman-teman. Jadi meskipun ada oli pasti akan terdorong oleh freon balik menuju ke kompresor karena sudah tidak ada percabangan yang menuju ke evaporator, atau di evaporator ini sudah tidak dibagi menjadi 2 atau 3 bagian. Ini awalnya bawaan pabrik ini 2 pipa masuk, ini freon ini mengalir masuk naik ke atas kemudian balik ke kompresor, dan yang satu lagi dari tengah ini ke bawah. Yang dari tengah ke atas ini ada olinya, jadi freon ini tidak mau melewati aliran yang ke atas ini karena ukuran pipanya ini sama waktu masuk percabangannya, terus di cabangnya ukurannya juga masih tetap sama, jadi tekanan sama, dia memilih yang lebih lancar teman-teman, freon ini. Jadi kalau sudah disederhanakan jalurnya seperti ini, input masuk 1, baliknya 1, itu jarang terjadi evaporator dingin separuh. Penyebab lain evaporator dingin separuh bisa karena kekurangan freon jika pipa balik di odornya itu juga kering teman-teman. Penyebab pipa yang di odor itu kering, mari kita ke odor.
Nah ini teman-teman, ini basah teman-teman, normal tekanannya. Ampernya pun ini AC setengah PK, ampernya pun ini kecil 1,3 ampere. Ini kapiler yang di dalam sudah saya potong, saya pendekkan, kemudian saya tambah kapiler yang di luar. Ini suhu keluaran odornya 36, bisa dipanjangkan lagi kapilernya. Jadi jika kapiler ini dipanjangkan, jika kompresor ini tidak mampu, nanti ampernya akan tinggi, kemudian jangkauan yang di evaporator juga semakin pendek teman-teman. Jadi bisa karena freonnya tekanannya kurang, kemudian kapilernya udah mengalami penyempitan, bukan buntu ya teman-teman, penyempitan, jadi jangkauannya semakin pendek dengan adanya kapiler ini mengalami penyempitan teman-teman. Jadi paling top chair itu disederhanakan teman-teman, jalurnya yang di evaporator itu input 1 balik 1. Ini lebih jarang terjadi dingin separuh jika unit itu tidak ada masalah, bagian kompresornya itu kuat, kapiler tidak ada penyumbatan. Itu evaporator yang sederhana desainnya, ini jarang terjadi dingin separuh teman-teman. Jika pipa instalasi ini kegencet atau penyot, itu sama halnya terjadi penyempitan, itu kayak terjadi penambahan kapiler, itu jangkauannya yang makin berkurang itu, tapi jarang pada bagian pipa instalasi jarang terjadi penyok. Yang paling sering terjadi evaporator dingin separuh itu adalah karena desain evaporator ini banyakkan pabrikan ini dicabang, bisa dicabang 2 input, bisa dicabang inputnya itu 3, dan pada desain percabangan ini beda-beda, ada yang menggunakan ukuran sama, ada ukuran yang lebih kecil. Pada heavy duty industry Deluxe, Mitsubishi Deluxe, itu percabangannya dibagi menjadi menggunakan pipa yang lebih kecil lagi. Jadi tekanan dari 1/4 dibagi lagi dengan pipa yang lebih kecil lagi. Untuk AC-AC yang lain jarang, di media ada yang menggunakan percabangan dengan menggunakan pipa yang lebih kecil. Jadi ini semua udah full basah teman-teman, udah normal. Ini awalnya evaporator dingin separuh karena saya tidak memiliki kompresor. Tuh sama rata dinginnya, sudah rata semua, sudah basah. Karena saya tidak memiliki kompresor, jadi jika flushing menggunakan freon itu lebih mahal, jadi saya tidak lakukan flushing, hanya melakukan perubahan pada jalur input dan outputnya. Jadi saya sederhanakan, input 1, outputnya 1 teman-teman. Jadi jika di flushing itu biayanya agak lebih mahal. Ini juga karena evaporatornya ini sudah bocor pada bagian kanan dan kiri. Jadi sekalian saya rubah jalurnya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.